kayaknya nggak menarik deh, ini kayaknya nggak akan banyak viewersnya, nggak akan banyak yang subscribe deh. Belum tentu ya, karena dari mana sih idenya, dari mana sih kontennya aku bisa ngedapetin itu semua. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku pengen banget share kepada kalian gimana caranya untuk mendapatkan ide bikin konten. Karena kemarin banyak banget diantara kalian yang komen di video aku, terus nanyain, aku YouTuber pemula, aku baru aja bikin channel, tapi aku bingung nih, aku mau bikin konten video seperti apa untuk ngisi channel YouTube aku. Nah mungkin video ini bisa membantu kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, halo, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Jadilah bagian dari teman-teman Sisil. Nah sebelumnya buat kalian, aku pengen ngingetin lagi nih, kalau setiap Sabtu malam minggu aku selalu ngadain Q&A di Instagram story aku. Jadi jangan lupa untuk di follow ini Instagram aku teman-teman. Kalian bisa menanyakan terkait YouTube di Instagram aku, karena kalau misalkan di YouTube itu kita nggak boleh terlalu banyak komen ya, karena YouTube itu bukan sosial media. Jadi jangan pernah banyak komen, itu bisa dianggap sebagai spam teman-teman. Oke? Iya. Sekarang kita masuk untuk gimana sih caranya untuk menemukan ide-ide untuk membuat konten. Yang pertama, kalian itu harus bikin sesuai dengan hobi kalian. Hobi itu tentunya hal-hal yang kalian lakukan setiap hari ya. Misalkan hal sepelenya tuh seperti kayak menyanyi gitu ya. Kalian bisa cover-cover sendiri. Kalau kalian bisa main gitar atau ukulele, itu bagus banget tuh. Kalian jadiin aja konten, kalian nyanyi tiap hari kan. Terus juga kalian ternyata rajin nih masak, kalian anak kosan rajin banget masak, kalian bisa tuh bikin hal-hal yang unik-unik atau masak-masak sesuatu yang mungkin gak banyak orang untuk ketahui gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau kalian bikin ide konten, jangan pernah berpikiran ini kayaknya gak menarik deh, ini kayaknya gak akan banyak viewersnya, gak akan banyak yang subscribe deh. Belum tentu ya, karena sekarang itu posisi YouTube hampir sama seperti Google. Apa-apa orang udah nyarinya di YouTube, apa-apa orang udah nyarinya di YouTube. Apalagi lebih enak, karena kalau misalkan kita di YouTube, kita sekalian dikasih sama videonya. Kalau di Google mungkin direkomendasiin video, ada juga yang direkomendasiin berupa artikel gitu ya. Tapi kan orang kadang malas banget buat baca, jadi kebanyakan mereka mencari informasinya di YouTube kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini penting banget buat kalian untuk meneruskan ide konten yang udah ada di pikiran kalian. Misalkan seperti hobi kalian, nyanyi ataupun masak, terus bikin itu seperti serial gitu loh. Jadi mulai dari teknik vokal, atau seperti apa cara milih ukulele yang benar, atau rekomendasi toko pembelian gitar, misalkan seperti itu. Itu penting banget juga pasti buat para orang-orang yang punya hobi yang sama seperti kalian. Oke, selanjutnya tips yang kedua dari aku, mungkin ini lebih ke arah hal-hal yang kalian suka ya. Bedanya apa sih hobi sama kesukaan? Kalau misalkan hobi itu menurut aku itu bisa kita lakukan hampir setiap hari ya teman-teman. Tapi kalau kesukaan itu bisa kita bilang dilakukannya mungkin cuma 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan 2 kali kayak gitu. Sama aja ya, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali ya, sama aja lah. Intinya jarang banget untuk kita lakukan, bahkan hampir nggak tiap hari kita lakukan teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti belanja. Kalian merekomendasikan toko-toko yang murah meriah untuk belanja, terus kalian melakukan jalan-jalan secara hemat seperti apa, misalkan traveling atau lain sebagainya, cara mempersiapkan untuk perjalanan ke luar negeri atau seperti apa. Itu kan penting banget. Kalau misalkan kalian punya kesukaan jalan-jalan, kalian bisa tuh ngasih tips-tips gimana cara packing baju, kemudian tips-tips gimana caranya mempersiapkan liburan dengan budget yang pas-pasan. Itu pasti banyak banget yang cari teman-teman, karena itu informasinya pasti bermanfaat buat para pengguna YouTube semuanya. Ingat ya, sekarang posisi YouTube udah bersamaan dengan Google. Jadi apa-apa orang udah nyarinya di YouTube, dikit-dikit YouTube, dikit-dikit YouTube. Jadi nggak ada informasi yang nggak dicari, atau bahkan nggak ada informasi yang nggak bermanfaat bagi para pengguna YouTube. Yang penting kalian pelajari SEO-nya, kemudian
temukan judul yang tepat serta gunakan teks seperti yang aku ajarin sebelumnya, oke? Iya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, tips dari aku adalah kalian bisa juga cari ide-ide konten yang berkaitan dengan apa sih yang sekarang orang lain pada butuhkan. Misalkan seperti informasi-informasi bisnis online, terus juga usaha-usaha. Karena kan pasti banyak banget orang yang berpikiran, aku bukan lulusan sarjana nih, aku bukan kerja kantoran nih, tapi aku pengen sukses. Atau kalian bisa juga memberikan tips-tips bagaimana untuk membangun usaha mulai dari nol. Pasti banyak banget tuh yang cari. Karena kemarin sempat aja aku lihat satu channel YouTube gitu ya, dia itu membahas terkait ternak ayam, tapi sayangnya dia itu membahasnya bukan di usahanya. Dan ketika dia membahas terkait usahanya, modalnya berapa, cara manajemen administrasinya seperti apa, ternyata banyak banget juga loh peminatnya. Bahkan kenaikan subscribernya itu sekarang udah mulai signifikan, teman-teman. Nah, itu mungkin lagi banyak banget nih dicari sama orang-orang, usaha-usaha yang dilakukan selain bisa dibilang dilakukan tanpa kita harus punya ijazah yang S1, kemudian S2 atau lain sebagainya. Karir-karir yang bisa kita lakukan dari nol dan bisa dilakukan oleh siapa aja. Sharing seperti itu juga bermanfaat banget. Atau informasi-informasi terkait bisnis-bisnis online. Kalian bisa loh untuk menjelaskan gimana caranya untuk daftar Shopee, kemudian Tokopedia atau e-commerce seperti itu untuk meningkatkan penghasilan, atau gimana caranya promosi barang dan lain sebagainya. Itu bisa kalian sharing, teman-teman. Dan kalau kalian butuh kayak dari mana sih idenya, dari mana sih kontennya, aku bisa ngedapetin itu semua, kalian bisa baca buku, kemudian kalian masukkan ke dalam video kalian. Karena orang itu paling males untuk ngebaca, tapi paling seneng kalau misalkan itu dibikinin video. Bener gak? Iya. Kemudian tips yang keempat dari aku adalah kalian bisa juga loh ngambil dari berita-berita yang lagi viral gitu ya, berita-berita artis, politik atau lain sebagainya yang sekarang lagi hits diperbincangkan. Mungkin kayak pilpres, lagi ada debat atau seperti apa. Kalian bisa loh bikin video-video itu, atau bikin terkait bagaimana pendapat kalian, opini kalian sebagai masyarakat luas untuk pemilihan presiden tahun ini, misalkan seperti itu ya. Tapi jangan ambil videonya itu dari televisi, atau jangan ambil dari YouTube, karena itu bisa dibilang reuploader. Kalian bisa konsepkan video kalian sendiri, tapi temanya berkaitan dengan pilpres. Misalkan sekarang yang lagi hangat pilpres ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi temanya memang yang lagi viral-viral, tapi konsep untuk videonya kalian bisa pikirkan sendiri agar video kalian itu tidak dibilang reuploader atau bukan video-video yang hasil karya orang lain seperti copyright gitu ya. Iya. Dan selanjutnya tips yang kelima dari aku, ini mungkin bisa dibilang gampang banget ya, tapi aku nggak rekomendasikan buat kalian-kalian yang kurang percaya diri, masih belum pede. Tapi pede itu harus ya, teman-teman, karena pede itu adalah bagian dari show up kita di depan YouTube. Jadi yang kelima tips dari aku adalah kalian harus menyampaikan vlog atau keseharian kalian. Itu paling banyak banget ya. Aku pernah nonton nih di salah satu YouTuber luar negeri gitu ya. Jadi dia orang Indonesia tapi dia nikah sama orang luar. Nah, akhirnya tinggal di luar. Namanya Kapita, dan di situ dia bilang kalau dia membuat video keseharian dia, walaupun dia bukan artis pada awalnya, bukan semata-mata karena bukan karena kehabisan konten atau seperti apa, tapi motivasinya adalah dia pengen banget untuk nyimpan memori-memori kehidupannya itu di dalam YouTube gitu ya. Jadi bikin video perkembangan anaknya seperti apa, kemudian gimana dia belanja dengan anak-anaknya, kemudian pokoknya kehidupan dia yang ada di Amerika itu dia share di dalam videonya. Jadi intinya dia menjadikan YouTube itu sebagai tempat menyimpan memori-memori rumah tangganya, perkembangan anaknya dan lain sebagainya. Karena dia bilang suatu saat nanti kalau misalkan aku udah tua, aku kalau pengen ngelihat anak aku yang masih lucu-lucu itu, aku bisa ngelihat tingkah lakunya melalui video yang ada di YouTube. Wah, itu bener banget juga ya gitu. Jadi bikin YouTube itu sebagai tempat menyimpan memori-memori gitu. Jadi itu bagus banget sih kalau menurut aku. Dan akhirnya
karena dia memang seneng banget untuk ngevideoin anak-anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Sekarang dia jadi YouTuber dan punya penghasilan dari YouTube. Itu berawal dari keseharian juga kan. Ya mungkin kalau pengen ngembangin memang agak lama waktunya. Cuman ya kalau misalkan kita konsisten upload setiap hari, pasti ada orang yang tertarik kok, tetap tertarik gitu. Karena kan dia hidup di luar negeri gitu kan. Mungkin orang-orang juga pengen tahu kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Atau kalian mungkin hidup di daerah, kalian pengen ngasih tahu nih kehidupan di daerah tuh seperti apa. Mungkin banyak juga yang pengen tahu yang seperti itu teman-teman. Jadi udah maju aja kalau misalkan kalian benar-benar pengen untuk bikin ide konten yang seperti itu. Jadi maju aja, terus lakukan, bikin karya sebagus mungkin sesuai dengan ide yang ada di pikiran kalian. Jangan hanya memikirkan gimana ya ini gimana. Ya perlu sih teman-teman untuk memikirkan itu. Cuman kalian juga kalau misalkan terlalu kelamaan mikirin itu, kapan mulainya? Ujung-ujungnya ketika orang udah mencapai 100.000 subscriber, kalian masih 0 subscriber aja. Sampai kapan? Baca. Oh iya, satu lagi nih yang menurut aku penting banget buat kalian teman-teman. Aku nggak mau ngajarin sih sebenarnya sama kalian, cuman mungkin ini juga aku sharing gitu ya sama kalian. Jangan pernah kebanyakan alasan gitu, bilangnya iya nggak bisa nih, aku cuman bisanya nonton doang, aku cuman bisanya baca doang, baca komik, terus nonton TV dan lain sebagainya. Hello teman-teman, kalian itu pasti punya kemampuan lainnya. Kalian itu pasti punya sesuatu yang mungkin aku nggak punya tapi kalian punya gitu. Kalian tercipta oleh Tuhan dengan kelebihan-kelebihannya masing-masing. Mungkin kalian belum sadar sekarang gitu. Cuman pasti kalau kalian berusaha untuk mengetahuinya, kalian pasti tahu kelebihan aku di sini nih. Aku bisanya ini nih, seperti itu teman-teman. Kalau kalian bisa sebuah aplikasi yang nggak aku bisa, ya kalian silahkan bikin konten terkait aplikasi itu, misalkan Photoshop dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi satu konten gitu kan. Pokoknya jangan terlalu banyak alasan deh. Kalau misalkan kalian terlalu banyak alasan, aku mau ngomong seperti apa, mau membantu kalian seperti apa, aku mau ngasih informasi seperti apa, itu nggak akan pernah masuk sama orang-orang yang masih terlalu banyak alasan teman-teman. Oke, aku tahu kalian punya kesibukan A, B, C, D, E gitu kan. Tapi kalian sendiri dong yang pengen jadi YouTuber. Artinya kalau kalian pengen jadi seorang YouTuber, kalian harus melakukan yang orang-orang lain lakukan. Kalian ya oke, kalian sekarang sibuk kerja, terus ditambah lagi nge-YouTube, ditambah lagi misalkan kegiatan sehari-hari kalian. Kalian merasa 1 kali 24 jam kalian padat. Ya udah, maunya itu padat, bener-bener padat dan sibuk, atau pengennya ya udah kerja sama kegiatan sehari-hari aja tapi kalian nggak jadi YouTuber. Itu kan keinginan kalian sendiri, pengennya jadi YouTuber tapi nggak ngelakuin yang YouTuber lain lakukan. Jadi jangan terlalu banyak alasan. Aku yakin kalian bisa, aku yakin kalian itu mampu. Cuman dari kalian sendiri harus ada niatan untuk terus maju. Semua orang capek kok teman-teman gitu ya. Semua orang pasti lelah dengan kehidupannya. Aku pun kalau misalkan disuruh untuk memilih tidur dibayar, ya aku milih tidur dibayar. Tapi nggak ada yang hal seperti itu teman-teman. Karena sejujurnya aku lahir bukan dari keluarga yang berada. Makanya aku harus terus berusaha dan semangat. Jangan pernah patah semangat, oke? Cari motivasi dalam hidup kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, karena harapannya video-video aku bisa bermanfaat buat kalian. Aku pengen bikin video vlog, tapi aku nggak tahu kalian bakal nonton atau enggak. Tapi aku akan coba untuk melakukan yang aku bisa. Aku pengen explore kemampuan aku teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya ya. Bye-bye, terima kasih.